mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara sekalian, pernyataan Paulus bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ini bukan pernyataan main-main, saudara. Bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kata semua di sini, satu sisi hendak menunjukkan bahwa tidak ada diskriminasi untuk menjadi anak Allah. Bahwa mereka, siapapun yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen tidak ada strata. Tolong dicamkan ini, tidak ada strata. Yang ada hanya pembedaan apakah dipimpin Roh Allah atau tidak dipimpin Roh Allah. Semua di sini artinya tidak ada diskriminasi, tidak ada strata. Jadi kalau di dalam komunitas Kristen dibangun strata, ada orang suci, orang yang tidak suci. Ada kelompok tertentu yang dipandang sebagai imam dan yang lain bukan. Ini bukan jiwa Alkitab Perjanjian Baru. Ini salah. Memang sudah terbangun selama ratusan tahun bahkan lebih. Adanya strata di dalam gereja ini. Dan ini merusak. Ini bisa merusak bangunan kekristenan yang seharusnya dipahami, dimengerti, dikenakan oleh orang percaya. Jadi siapapun yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan siapapun yang tidak dipimpin oleh Roh Allah bukan anak Allah. Nah, ini pihak lain atau aspek lain dari pernyataan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bahwa Paulus menekankan kalau seseorang tidak dipimpin Roh Allah, maka ia bukanlah anak Allah, siapapun orang itu. Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai anak Allah bukan karena menjadi aktivis gereja, apalagi hanya jemaat. Bukan karena menjadi majelis atau pendeta. Maksud saya, apalagi jemaat itu bagi mereka yang membangun strata itu, saudara. Bukan juga karena pendeta atau memiliki jabatan tertentu dalam sinode. Seseorang dikatakan sebagai anak Allah kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus, saya ulangi, kalau dikatakan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus Yesus, artinya bukan saja bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, tetapi juga bahwa keselamatan hanya melalui korban Tuhan Yesus dan mereka yang memberi dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab banyak orang bisa mengatakan bahwa keselamatan ada dalam Kristus Yesus saja. Kita juga setuju. Tapi walaupun seseorang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia bukan anak Allah. Harus lengkap, harus utuh. Tidak boleh didiskon atau direduksi. Setuju bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Tetapi orang-orang yang mendengar karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, mempercayainya dan menyambutnya, ia harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau tidak, ia tidak menjadi anak Allah atau sama dengan
dia tidak mengalami, tidak memiliki keselamatan. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, bukan hanya menunjuk korban Tuhan Yesus di kayu salib, tetapi juga fakta bahwa hanya orang percaya yang memiliki fasilitas dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dalam karya salib itu di dalamnya termuat pimpinan Roh Kudus. Inilah fasilitas keselamatan yang memungkinkan manusia bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Hasil dari pimpinan Roh Kudus ini, dilahirkan, ditemukan, ditumbuhkan, dimunculkan roh dalam arti spirit atau gairah atau hasrat. Dan jika seseorang hidup menurut roh tersebut, ia dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi kalimat roh yang memberi hidup, membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Teks aslinya mestinya hukum kehidupan roh. Hukum kehidupan roh yang membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum kehidupan roh. Harus memiliki kehidupan roh. Sebab untuk merubah seseorang harus ada tatanan. Tuhan tidak melakukan sulapan. Ini bukan seperti sebuah kejadian yang spektakuler di luar kesadaran manusia itu. Tetapi oleh pimpinan Roh Kudus, seseorang menemukan satu gairah, satu spirit. Dan kalau spirit itu dituruti, sama dengan diserap, maka dia akan hidup sesuai dengan pikiran perasaan roh itu, yang adalah pikiran perasaan Tuhan atau pikiran perasaan Roh Kudus, saudara. Manusia pada umumnya telah menyerap cara berpikir lingkungannya dari orang tua, lingkungan pendidikan, pergaulan. Sudah menyerap spirit atau gairah dari dunia. Dan spirit itulah yang disebut roh perbudakan. Manusia diperbudak oleh spirit itu. Manusia merasa berhutang, harus memenuhinya. Misalnya, kalau sudah dewasa harus menikah, harus punya pacar, harus punya rumah, harus punya uang untuk beli ini, beli itu. Ini sudah menjadi manusia yang rusak. Akan menjadi satu khutbah yang lengkap nanti. Tapi sekarang saya beri dulu, saudaraku, intinya. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, maksud saya di atas bumbungan bait Allah, suruh menjatuhkan diri. Tuhan Yesus dicobai untuk meragukan Allah Bapa. Tapi Tuhan Yesus tetap percaya Allah Bapa. Ia tidak boleh diragukan. Ketika kepada Tuhan Yesus ditunjukkan keindahan dunia, iblis berkata, sembah aku. Gimana caranya? Dulu kan bayangan kita menyembah itu begini gitu kan. Kalau menyembah begini berarti sudah menjadi milik iblis. Enggak. Saya kira tidak sesederhana itu. Lihat dunia ini, ya. Kalau kau menyembah aku, kuberikan padamu. Baru-baru ini saya menghayati kalimat itu dan saya berglori, bersukacita. Bagaimana cara menyembah iblis? Kalau kamu menghargai, kamu menilai tinggi dunia ini, kuberikan padamu. Dia meragukan keagungan Bapa. Jadi orang yang menilai tinggi sesuatu, dia menyembah iblis. Memang untuk umat perjanjian lama atau orang-orang di luar Kristus pasti tidak mengerti hal ini. Tetapi untuk anak Allah yang harus hidup menurut roh,
Filosofi cara berpikir yang salah itu harus diubah. Jadi iblis berkata, lihat dunia ini, ya. Kalau kau menyembah aku, kuberikan padamu. Itu kalimat itu sama artinya. Kalau kamu mengingini, kamu memandang itu mulia, indah, kau boleh memiliki. Itu berarti meleset sudah dari hadirat Allah. Maka Tuhan Yesus menjawab, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Menyembah itu proskuneo, artinya memberi nilai tinggi, menghargai Tuhan. Nah, filosofi hidup yang dibangun itu filosofi hidup yang menilai tinggi dunia, menganggap tinggi nilai materi dan segala sesuatu. Sekarang diubah. Bagaimana cara merubahnya? Harus ditampilkan opsi pilihan yang lain. Bagaimana bisa menemukan opsi yang lain itu? Kalau Roh Kudus tuntun, Roh Kudus pimpin melalui firman dalam arti logos, konsep-konsep seperti sekarang saudara mendengar kebenaran, dan melalui kejadian hidup yang dialami. Jika seseorang menemukan spirit itu dan menurutinya, di dalam buku Hidup Menurut Roh itu, saudaraku, saya mencantumkan bahwa kita harus dipimpin roh kecil. Nah, terjemahan aslinya mestinya bukan dipimpin, berjalan seirama, stoikomen. Jalan seirama, ya, seirama. Gitu, saudara. Roh itu ditemukan atau dilahirkan hasil pimpinan Roh Kudus dengan pembaharuan pikiran yang terus-menerus itu, dan orang percaya harus berjalan seirama, stoikomen. Saudaraku sekalian, jika hal itu terjadi atau berlangsung dalam hidup orang percaya, maka seseorang dapat dikatakan sah sebagai anak Allah. Jadi dipimpin roh Allah, menghasilkan roh spirit. Kalau hidup menurut roh itu, maka dia akan sepikiran dengan Roh Kudus, sepikiran dengan Allah sendiri. Jadi kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, selesai. Tidak ada jalan keselamatan lain. Artinya tidak ada cara untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula selain pimpinan Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus bisa terjadi dalam hidup seseorang ketika orang itu ditebus oleh Tuhan Yesus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dalam hal ini jelas bahwa seseorang dapat menjadi anak Allah yang benar, anak Allah yang sah, tergantung masing-masing individu. Jika seorang Kristen masih memiliki tanda-tanda orang yang hidup menurut daging, hidup menurut daging ini dalam terjemahan Inggris, ada yang menerjemahkan atau biasa diterjemahkan human nature. Orang yang hidup menurut kodrat manusia, bukan anak Allah. Jadi sebenarnya pimpinan Roh Kudus yang membuat cara berpikir diubah, spirit diubah, itu sebuah usaha untuk mengubah kodrat manusia ke kodrat ilahi. Dari human nature kepada divine nature. Ia bisa merasa sebagai anak Allah. Artinya orang Kristen bisa merasa sebagai anak Allah. Tetapi Allah bisa tidak mengakuinya. Nah, di sini saya tidak bermaksud mengganggu saudara, tetapi saya bermaksud mengingatkan saudara, jangan membiasakan diri merasakan apa yang kau yakini. Biasakan diri merasakan apa yang kamu alami. Menurut penilaian Tuhan, saudara ini sebenarnya sekarang ini sudah hidup menurut roh atau menurut daging. Maka jangan menunggu pengadilan Tuhan nanti. Tiap hari kita menyelenggarakan
pengadilan, kita membawa diri kita di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, gelar perkara, periksa diriku, periksa hidupku, masihkah ada sesuatu yang tidak pantas dalam hidupku? Harus dengan sungguh-sungguh minta petunjuk pimpinan Tuhan. Kalau ternyata kita masih busuk, masih kotor, ya minta ampun atas kesalahan tersebut. Jangan ulangi lagi, berubah lagi, terus besok menghadap Tuhan lagi. Sampai kita benar-benar makin bersih, makin resik. Ya saudaraku. Saudara, kalau seorang mahasiswa atau siswa ya, nilainya C, tiap ulangan C, B, C, 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 B. Nggak mungkin nanti di akhir perkuliahan indeks prestasinya A, nggak mungkin. Akumulasi dari prestasi tiap hari itu kan nanti di akhir nampak. Kalau tiap harinya A plus A, udah jelas nanti nggak mungkin C. Nah, orang nggak pedulikan nilainya C atau A. Kalau predikat dalam kelulusan itu baik, cukup, baik, sangat baik, dan pujian. Cukup, baik, sangat baik, dan pujian. Nah, saudara membawa diri kepada Tuhan, cukupkah? Atau jangan-jangan minus? Kita harus memperkarakan itu setiap hari. Dan menarik, setelah saya menemukan hal ini, saya memperkarakannya. Aduh, ampun saudaraku, dosa sekecil apapun rasanya kita bisa melihatnya. Aduh, ketidaktulusan, ketidakjujuran, belum bersihnya pikiran kita, daging kita akan kita bisa terbaca, terendus, bisa kita tangkap, saudaraku, terdeteksi. Tapi kalau orang tidak memperdulikan hal ini, ya nggak bisa. Makanya kekristenan itu harus menjadi segenap hidup, seluruh kehidupan, bukan sebagian hidup kita. Roh Kudus akan pimpin kita. Pasti Roh Kudus akan menuntun. Kalau kita masih hidup dalam daging, Roh Kudus akan menunjukkan bahwa kita masih hidup dalam daging. Jangan sampai saudara lewat usia, saudara gagal paham, gagal mengenal diri sendiri, dan tidak mempersoalkan bahwa saudara di hadapan Tuhan sudah memiliki predikat apa, baik, sangat baik, pujian, atau cukup, atau bahkan tidak mendapat predikat cukup, artinya minus. Aku tidak kenal kamu, nanti suara itu akan Anda dengar. Jadi saudara yang mendengar kebenaran ini, saudara tidak boleh menunda untuk bertelanjang di hadapan Tuhan untuk gelar perkara setiap hari. Harus. Saya ingatkan, saya beritahu, saya tidak bersalah. Kalau suatu hari Anda berhadapan dengan Tuhan, Anda melihat hari yang telah saudara lalui, saudara lalu berkata, aduh kok begini ya, aku menyesal, kenapa tidak serius memeriksa diri. Ya, itu pilihanmu hari ini. Kok saudara kalau nanti di ujung maut, ketika sekarat itu, saudara tuh baru melihat betapa berharganya setiap menit yang saudara miliki. Tidak usah jam, setiap menit. Sekarang begitu limpah waktu yang saudara miliki. Ya, tahun-tahun panjang, bulan-bulan, minggu, hari, jam-jam yang panjang. Sering kita sia-siakan kesempatan tersebut. Seperti menyediakan waktu belajar Alkitab seperti saat ini. Nggak banyak orang yang senang. Dia punya 1001 alasan untuk itu. Kalau maksud 1001 alasan untuk menolak datang. Kalau memang ada urusan sangat penting, oh ya enggak apa-apa. Tapi kalau hanya karena merasa capek, malas nonton TV, jalan-jalan, saya kasih tahu ya, satu kata ya. Mau denger nggak? Celaka. Celaka kamu. Asli kamu celaka. Buktikan ya, celaka kamu. Asli kamu celaka. Pasti kamu celaka.
Tapi kalau memang tidak tahu ada pendalaman Alkitab, yang nggak salah. Dia anggap murah Tuhan. Dah banyak orang Kristen masih menyembah iblis. Saya kira dulu saya pendeta yang menyembah iblis. Cuman Tuhan memandang saya masih kanak-kanak atau belum mengerti, ya Tuhan maklum, bimbinglah. Tapi sekarang saya mengerti begini, kalau saya masih menghargai uang, harta dunia, celaka saya. Jadi setelah saya mengenal kebenaran ini, sukacita saya luar biasa. Tapi kesepian saya juga luar biasa. Saya merasa sudah tidak ada yang saya harapkan lagi di dunia ini. Tapi saya harus mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Ternyata saudaraku, lagu yang saya karang waktu itu belum saya hayati penuh. Baru setelah menemukan kebenaran ini, saya lebih bisa menghayati. Jangan-jangan nanti tambah lagi penghayatan saya. Setiap minggu saya menyampaikan firman, pasti mulai memancarkan spirit. Selamat tinggal dunia, selamat tinggal. Lalu jemaat yang mau ikut, ayo kita pulang bersama. Yang tidak mau ikut, terserah. Nah, banyak jemaat lama yang tidak tahu perubahan gembalanya, gembala kecilnya ini. Makanya sombongnya masih kelihatan. Dia pikir saya bisa dibeli seperti dulu. Dia tidak mengerti bahwa gembalanya belajar mati sebelum mati. Biar kamu hebat sehebat apapun, sayangnya sudah tidak berharga lagi. Kehebatanmu, kekayaanmu, kelebihanmu, relasi dengan pejabat tinggimu, sudah nothing. Dunia pun sekarang sedang lagi goncang seperti ini, baik regional maupun dunia. Ya memang Tuhan sedang mematangkan orang jahat. Kalau saudara lihat orang jahat, jelas jahat, tidak ngaku jahat, ya kan? Itu memang lagi dimatangkan kejahatannya. Tapi saudara harus dimatangkan kesucian saudara. Tolong ya, saudara serius dan jangan banyak ngomong. Buah hidupmu yang penting, saudaraku. Nah, Roma 8 ayat 14 tadi, bahwa hanya dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Artinya masing-masing orang mensahkan dirinya apakah menjadi anak Allah atau tidak. Tergantung apakah memberi diri dipimpin roh Allah atau tidak. Kalau saudara berkata, wah kalau begitu keselamatan oleh usaha sendiri Pak. Itu kan orang yang berpikir dangkal, miskin. Dan banyak orang Kristen berpikir miskin atau dangkal itu. Yang menuduh saya seakan-akan keselamatan bisa diraih dengan perbuatan baik. You kalau mau baca buku saya mengenai keselamatan, tebalnya begini. Jangan begitu. Saya tidak pernah berkata keselamatan oleh karena perbuatan baik. You mau baik bagaimana kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, you masuk neraka. Tetapi dengan korban Tuhan Yesus tersebut disediakan kesempatan untuk masuk dunia akan datang dan kesempatan menjadi anggota keluarga kerajaan. Saudara ini, yang kedua ini. Jadi Bapak Ibu, kalau orang memilih jahat, silahkan, atau netral, jadi orang baik, sopan, santun, baik, bisa. Tapi Anda dipanggil untuk sempurna. Makanya untuk orang-orang yang sempurna, Tuhan pasti bawa kepada keadaan dibenci, dijahati. Gimana Anda membalas? Orang Kristen mula-mula dibenci. Anda akan punya kesempatan dibenci, reaksimu bagaimana untuk menunjukkan kesempurnaan. Lalu situasi yang sulit, situasi yang berat, ancaman, bahaya, menaruh percaya Tuhan enggak? Lalu kesempatan berbuat dosa, you lakukan tidak. Terakhir memberi, melepaskan milik.
Tuhan akan memanggil Anda melepaskan milik saudara untuk melakukan sesuatu. Kalau orang memandang Kristen itu gampang, itu pasti palsu Kristennya. Kekristenan yang benar itu menyulitkan saudara. Harus menyulitkan untuk supaya merekah kesempurnaan itu. Nah, orang yang hidup dalam pimpinan roh disanggupkan menjawab itu. Disanggupkan. Nah, saya mengerti benar situasi-situasi begini. Ketika saya dalam situasi berat, tidak boleh ada satu wajah pun yang muncul di pikiran saya atau di bayangan saya untuk saya mintai tolong. Saya harus hanya memandang wajah Tuhan yang tidak kelihatan, tetapi yang bisa dipercayai. Jadi ketika saya memandang manusia, saya membuat bocor hidup kekristenan saya. Itu celah saya dibeli oleh manusia. Dan banyak orang kaya yang berkata, "Hai pendeta, siapa yang mau saya bantu? Ayo, mari sini saya bantu." Padahal siapa yang mau saya beli? Tidak semua orang kaya begitu, tapi hampir semua. Percaya sama saya. Saya bukan kepahitan kepada orang kaya loh, karena tidak semua orang kaya itu jahat, tapi hampir semua. Iya, kekayaan itu merusak hidupnya. Saudara pun sebenarnya masih mencintai harta dunia hari ini. Saudara kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini, sudah ketemu Maharaja Tuhan Yesus, saudara gemetar. Perkarakan, sudah all out belum hidupmu. Jadi kalau orang hidup dalam pimpinan roh itu akhirnya cirinya adalah bahwa ia tidak menghargai dunia. Segala sesuatu yang dilakukan akan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Orang percaya ini pasti terus berusaha untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan sampai tingkat sempurna. Dan ini menjadi pergumulan hidupnya. Oleh sebab itu kita harus ingat bahwa menjadi orang percaya itu kita berhutang untuk hidup menurut roh, bukan menurut daging, saudaraku. Aduh, aku belum tenang kalau belum punya rumah pribadi. Itu kan berhutang kepada dunia. Nah, kalau nggak punya rumah memangnya kenapa? Kenapa? Saya takut satu hal. Kalau sampai saya mati, masih ada bagian Tuhan yang harus saya lepas, tidak saya lepas. Memang akan diterima anak saya, tapi itu jadi kutuk nanti, bahaya. Semua harus saya lepas, biar anak-anak saya mencari nafkah atau mendapatkan rezeki dari usahanya. Saya takut itu. Tapi banyak orang tidak takut, dia pikir semua miliknya. Saudara akan menyesal ketemu Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, saya nggak akan nyesel Pak. Ya udah, kamu bodoh. Nggak perlu urusan sama orang bodoh begitu. Biar aja dia hidup sementara ini. Jadi orang yang dipimpin Roh Kudus itu akan menurut roh, bukan menurut daging. Dipimpin Roh Kudus akan menuruti kehendak roh, bukan menuruti diri sendiri. Nah, orang yang hidup menurut daging itu menuruti diri sendiri dan hidup dalam kewajaran. Mereka pasti memikirkan hal-hal dari daging atau dunia, tidak berpikir mengenai kehidupan di balik kubur. Jadi kalau saudara mendengar, ya pendeta kamu itu mati melulu, ngomongnya surga neraka melulu, harus aku mau cari pendeta yang begini, karena saya pasti mati. Sebab kalau tidak begitu, orang akan mencari dan menikmati dunia dengan segala fasilitasnya. Itu namanya percintaan dunia. Mereka akan hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan banyak orang Kristen masih berkondisi seperti ini. Sebenarnya mereka tidak layak menyebut diri sebagai anak Allah.
tidak layak memanggil Theos Allah sebagai bapaknya. Memanggil bapak itu tidak main-main, saudara. Tapi pendidikan sudah terlanjur salah, ajaran terlanjur keliru. Pokoknya orang Kristen panggil Allah bapak. Kalau dia Kristen baru, dia masih kanak-kanak, bapak bisa dimengerti. Tapi kalau sudah dewasa, maksud saya sudah punya waktu panjang ikut Tuhan dan mestinya harus hidup menurut roh, tapi tidak memanggil Allah Bapa, itu kan melecehkan. Kalau anak umur 2 tahun nginjek kepala bapaknya bisa nggak marah loh. Ih, nggak boleh kamu. Digendong, dinaikin atas, kakinya nginjek sini juga nggak apa-apa. Tapi kalau seumur 25 tahun nginjek kepala bapaknya, ya bayangkan. Ngerti nggak, saudara? Kalau Kristen baru atau masih kanak-kanak usia memanggil Allah Bapa dalam keadaan yang tidak mengerti kebenaran, bisa dimaklumi. Ini sudah usia kepala 4, kepala 5, kepala 6, apalagi kepala 7. Kok bisa loh tidak mengerti kehendak Allah dan tidak serius untuk menemukan guna dilakukan. Mestinya itu semakin tua itu makin tidak punya keinginan dari diri sendiri. Fokusnya itu melakukan kehendak Bapa. Sudah harus terbang. Sudah tidak nginjek bumi, artinya sudah tidak terikat dengan dunia. Fokusnya itu kerajaan surga dan betapa hebatnya kualitas hidup seperti ini. Ini layak disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang hari ini hidup dalam pemerintahan Allah, mengagungkan Tuhan, memberi nilai tinggi Tuhan, hidup dalam pemerintahan Allah, merasa bahwa dunia bukan rumahnya, kerajaannya bukan dari dunia ini. Ini orang-orang yang agung, yang mulia, yang berkualitas tinggi, yang layak masuk surga. Sebenarnya itu ya saudara, namanya kebaktian di gereja dan segala fasilitasnya. Itu kan hanya kendaraan, bukan tujuan. Tujuannya itu manusia yang diubah dan dilayakkan untuk masuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Jemaat Roma itu jemaat yang melepaskan kenyamanan hidup, melepaskan semua harta dunia. Maka Paulus mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh perbudakan dalam teks aslinya adalah pneuma douleias. Pneuma itu roh, douleias dari kata doulos, budak. Roh perbudakan menunjuk gairah spirit atau hasrat duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Roh perbudakan ini menguasai orang-orang yang tidak hidup menurut roh. Dan sejak kanak-kanak kita telah diracuni oleh berbagai filosofi yang menggiring kita kepada kehidupan yang dikuasai roh perbudakan. Dengan semangat materialismenya, nilai tertinggi itu materi, dan berbagai filosofi yang membuat seseorang tidak menghargai Tuhan sebagaimana mestinya, tapi lebih menghargai harta, kekayaan, dan uang. Itu cinta uang yang merupakan akar segala kejahatan. Jika demikian, sebaik apapun dia, dikontrol oleh dunia, dikontrol, diperbudak, dikendalikan dunia. Dan pasti orang-orang ini mencari kehormatan manusia. Aduh, udah, itu mah temen. Keinginan daging, keinginan mata, materialisme, dan keangkuhan hidup, udah itu saudaraan. Jadi dunia mengendalikan orang dengan menggunakan barang-barang dunia. Dikendalikan oleh dunia
Sebab orang-orang itu mengingini barang dunia dan kehormatan dari manusia. Itulah yang disebut keangkuhan hidup. Saudara ya, bayangkan ya, kalau saudara tidak mengenal kebenaran, hari ini saudara jadi seorang pengusaha besar, punya beberapa rumah, apartemen penthouse, rumah besar-besar, mobil mewah. Coba seberapa nikmatnya. Bukan, saya tidak menghargai saudara. Coba bayangkan, besok bangun pagi-pagi, ngopi, suruh pembantu, bentar lagi mau ketemu pejabat mana, terus nanti mesti terus terbang ke sana mau ketemu petinggi negara lain atau apa. Terus apa lagi? Itu aja. Toh saudara nggak menikmati rumah bagus, mobil mewah loh. Itu bener-bener orang jadi bodoh banget loh saudara. Yang begini nggak menarik. Ini dianggap orang-orang gagal yang tidak punya kesibukan. Sungguh di mata mereka itu begitu. Tidak semua mereka, rata-rata. Makanya malas urusan sama orang-orang begitu, asli malas. Jadi roh perbudakan itu kebalikan dari roh Kristus. Kalau orang dipimpin Roh Kudus memiliki spirit, tahu nggak? Gairah. Ini gairah Yesus yang dikenakannya. Waktu Yesus yang mulia mengenakan tubuh daging. Nah, gairah itu juga kita miliki. Jika gairah itu kita miliki, Yesus menjadi yang sulung. Berarti kita serupa dengan Tuhan Yesus. Baru disebut anak Allah. Jadi, yang disebut anak Allah adalah mereka yang serupa dengan Yesus. Kalau sudah berkata, wah ini mengada-ada. Saya nggak mau urusan, bodoh kamu. Yang dipimpin Roh Kudus melahirkan Roh, Spirit, Roh Kudus. Spirit ini juga ada dalam Yesus Kristus yang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Roh Kristus namanya. Nah, Roh Kristus ini yang membuat kita bisa berperilaku seperti Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi saudara bagi Yesus. Yesus menjadi yang sulung. Nah, orang-orang seperti ini akan mewarisi janji-janji Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus. Karena kita anak atau ahli waris. Roma 8:17. Nah, di dalam buku Menurut Roh itu, Hidup Menurut Roh itu, ada pembahasan ini. Orang-orang yang ikut menderita bersama Tuhan, itu orang yang mewarisi kerajaan surga. Jika kamu anak Allah, berarti kamu ahli waris. Artinya orang-orang yang akan mewarisi janji-janji Allah, yang mewarisinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yaitu jika kita menderita bagi Dia. Menderita, harus menderita, itu yang disempurna itu. Dibenci tidak membalas, di situasi sulit tetap memuliakan Bapa. Kesempatan berbuat dosa dia tidak melakukan, melepaskan milik yang terbaik. Orang-orang yang masih dikendalikan oleh dunia, itu orang-orang yang masih punya roh perbudakan. Orang-orang yang diperbudak seperti ini tidak layak memanggil Allah itu Bapaknya. Tapi selama ini kan dikesankan bahwa orang Kristen tuh panggil Allah Bapak. Boleh. Kalau you Kristen baru atau masih kanak-kanak. Tapi kalau kamu gak bertumbuh dewasa dan terang-terang kamu menyatakan secara terbuka di depan umum engkau mencintai dunia. Tidak dengan perkataan, dengan sikap. Kamu tidak layak menjadi anak Allah. Aduh, kita sudah bodoh selama puluhan tahun. Jangan bodoh lagi. Saudara harus benar-benar punya komitmen tekad yang bulat, yang utuh. Untuk membayar berapapun harganya. Menerima pimpinan Roh Kudus. Memiliki roh. Atau menemukan roh dalam arti spirit. Yang juga ada pada Yesus, supaya kita menjadi saudara bagi Dia.
Sederhana misalnya saudaraku, saudara model begini, nggak tahu yang mana ya. Jadi saudara Pangeran Charles atau Andrew, pewaris mahkota Inggris, model begini cocok nggak? Coba pikir. Ya itu kan dunia Pak. Oh, Tuhan lebih dahsyat lagi. Pantaskah kamu di samping yang mulia Tuhan Yesus lalu menyebut diri anak Allah seperti beliau yang mulia Tuhan Yesus? Kalau enggak, benahi diri. Enak. Sembarangan, saudaraku. Nah, ini kerja keras kita. Dan orang-orang yang memahami ini sebenarnya tidak banyak. Sebab lebih senang mendengar khotbah, kita sudah selamat, kita dipilih selamat, ditentukan selamat. Selamat bukan karena perbuatan baik, kita umat pemenang, kita disayang-sayang Tuhan. Kok enggak menggali loh isi Alkitab yang seharusnya dipahami dengan benar? Saudaralah yang mengerti ini, lakukan. Dan ajarkan kepada orang lain supaya saudara juga menyelamatkan orang lain.